Selamat malam pemirsa, tanggal 21 Mei 2023 lalu reformasi yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto tepat berusia 25 tahun. Ini tentu sebuah usia yang sudah cukup panjang untuk melakukan perubahan. Di bidang ekonomi, reformasi menuntut keadilan atas akses perekonomian yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan dikuasai konglomerasi yang tunduk pada sang penguasa. Di sisi lain, reformasi juga menuntut hilangnya korupsi yang menggerogoti uang rakyat. Namun, apakah cita-cita perubahan yang diharapkan dari lahirnya reformasi ini sudah berhasil diraih hari ini? Atau justru Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang sama, hanya saja dalam bentuk yang berganti-ganti? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges dalam episode Ekonomi setelah 25 tahun reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena 25 tahun itu seperempat abad reformasi. Jadi teman-teman para aktivis yang dulu berkiprah di momentum sejarah itu mencoba melakukan semacam refleksi lah ya. Lalu perjalanan reformasi sudah sampai di mana. Salah satu tuntutan reformasi adalah penguatan otonomi daerah. Karena tadi jurang Jawa, luar Jawa itu. Sekarang Jawa masih tetap dominan, tambah buruk, lebih buruk dari sebelum reformasi. Sekarang ini kan beberapa pembangunan infrastruktur memang sudah dibangun dengan masif. Apakah ada manfaatnya? Tentu ada. Tapi kalau kita tanya lagi, apakah pembangunan jalan tol itu selama 10 tahun ini sudah diikuti juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi di sisi kanan kirinya? Kami hanya mengingatkan itu kepada bangsa Indonesia, sekaligus juga kami meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa reformasi telah gagal. Dan pemirsa, malam ini telah hadir dua orang narasumber bersama saya di Studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Mas Misbahun, selamat malam. Selamat malam pemirsa Metro TV. Ya, dan yang kemudian juga telah hadir di Studio Metro TV adalah Direktur Segara Research Institute, Eksekutif Director maksud saya, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Karena kita akan juga menyapa bersama kita yang sudah bergabung juga lewat sambungan telekonferensi, ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga teman-teman. Mohon maaf tidak mungkin bisa ke studio. Tidak apa-apa. Yang penting adalah kesehatan itu nomor satu. Karena di kondisi seperti sekarang, apalagi kemudian sudah 25 tahun reformasi, kita tetap harus sehat. Sebelum ke Bang Faisal, saya ingin bertanya dulu ke Mas Misbahun. Mas Misbahun, kalau kita lihat sebetulnya 25 tahun reformasi tahun ini, kalau kita lihat dari sisi atau sudut pandang ekonomi, Anda lihat seperti apa? Apakah memang ada kemajuan yang signifikan, jalan di tempat, kemunduran, atau seperti apa? Kalau kita memaknai perkembangan ekonomi pasca reformasi, ada banyak perbaikan. Banyak saya mengatakan. Karena Indonesia itu mengambil proses learning, lesson, dari setiap kejadian-kejadian. Contoh di sektor perbankan. Krisis 98, pada saat itu rakyat antri, karena takut uangnya tidak bisa diambil, maka lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penjaminan simpanan. Itu yang kita masih ingat Krismon itu ya, krisis moneter, krisis finansial ya. Kemudian tahun 2008 lahir krisis baru, lepaslah yang namanya pengawasan bank dari Bank Indonesia menjadi terbentuknya OJK. Jadi krisis itu menghasilkan dua lembaga. Nah, yang belum kemudian proses berikutnya itu adalah krisis 98 yang melahirkan reformasi, krisis ekonomi, yang kemudian dikenal sebagai Krismon, kemudian merembet menjadi krisis politik di Indonesia. Itu penyebabnya apa? Akar masalahnya apa? Ada saat itu adalah tata kelola. Kita kehilangan tata kelola kehati-hatian untuk apa? Bank melakukan pelanggaran tentang legal lending limits. Batas minimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit, BMPK. Ya kan? Itu dilanggar.
Oleh siapa? Pemilik bank. Baik. Karena pemilik bank mempunyai unit usaha sektor real dan dia itu. Yeah. Kemudian apa yang terjadi? Negara membail-out semua utang dan utang swasta menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah para pemilik bank yang dulu menyebabkan Indonesia mengalami krisis, yang masuk jadi pasien BPPN, pemilik bank dan sebagainya, mereka dulu menjadi daftar orang-orang kaya, apakah mereka sekarang tidak masuk daftar orang kaya lagi? Masih ya? Masih. Nah, inilah yang belum dituntaskan oleh proses reformasi. Yeah. Karena apa? Kalau di luar negeri, orang-orang yang seperti ini, sudah jangankan punya bank lagi, berusaha aja sudah enggak. Sementara apa? Karena apa? Ini harus serius kita bicarakan. Kita tidak boleh ketawa ini. Karena apa? Sisa residu mereka itu masih berserakan di dalam neraca Republik Indonesia dalam bentuk utang negara. Yang harus dibayar oleh siapa? Seluruh pembayar pajak. Dan itu belum dituntaskan. Baik. Lah, pemainnya masih sama. Dan ini tidak pernah kita bicarakan dalam setiap kita memperingati reformasi. Baru hari ini saya berusaha mereminding kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang-orang yang pernah menyebabkan krisis Republik ini masih ada eksis, menguasai aset justru makin besar, berutang makin banyak di dalam sistem perbankan kita. Baik. Saya ingin ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal, belum lama ada peringatan 25 tahun reformasi. Bang Faisal mengatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia mundur, melambat katanya begitu. Apa yang membuat Bang Faisal melihat ekonomi Indonesia setelah 25 tahun reformasi malah jadi melambat, Bang Faisal? Iya, bukan mundur, memang betul banyak kemajuan, kita akui ya, tapi memang geraknya melambat. Ibaratnya lari itu mudah lelah gitu dan cepat loyo karena banyak hal ya. Pertama adalah punggung tubuh ekonomi itu bengkok. Apa yang saya maksud punggung? Industri mengalami kemerosotan. Kalau ini betul-betul kemerosotan relatif ya. Akibatnya apa? Pekerjaan yang tercipta itu makin tidak berkualitas, makin banyak sektor informalnya, makin banyak mikronya. Jadi 98% perusahaan di Indonesia ini usaha mikro gitu. Kemudian yang kedua, jantungnya masih bermasalah. Jadi kalau sebelum reformasi itu kredit jumlah kredit dibandingkan dengan PDB itu masih di atas 60%, sekarang di bawah 50%. Jadi Bang Faisal dan pemirsa, ini kita akan tampilkan juga, Bang Faisal, ini ada grafis bagaimana pendapat dari Bang Faisal 25 tahun reformasi ekonomi. Yang tadi Bang Faisal katakan ada penyaluran kredit bank yang turun, kemudian juga ada kontribusi sektor industri yang merosot, lalu juga ada monopoli bisnis. Ini kalau kita lihat ya Bang Faisal ya, ini mungkin bisa dibantu teman-teman grafisnya. 25 tahun reformasi ekonomi. Lebih awal lagi. Oke, Bang Faisal, silakan Bang. Tadi kredit to GDP ratio-nya masih di level 40-an. Negara-negara lain itu di ASEAN di atas 100% ya. Ada positif negatifnya, tapi ya itulah. Yang namanya sektor keuangan kan jantung ya. Jadi dia menyedot dana dari masyarakat, dia memompakan kembali. Nah kalau kemampuan fungsi jantungnya lemah ya pertumbuhannya lemah. Kemudian namun ada satu yang paling mendasar, ini jarang dibahas ya kalau saya lihat. Investasi kan mengharu biru ya. Bahkan zaman reformasi, zaman Orde Baru itu tidak ada Menko Investasi, tidak ada Menteri Investasi, sekarang ada gitu. Tapi hasilnya kok makin lama makin kecil. Kan investasi itu makanan utama perekonomian kan untuk tumbuh. Bukan karena butuh waktu Bang untuk kemudian investasi ini efektif begitu terlihat di pertumbuhan? Sebagian besar kan time lag-nya itu sudah dihitung, time lag-nya. Ada waktu jedanya kan sudah dihitung itu. Jadi bukan investasi tahun ini
menghasilkan tahun ini enggak, udah dihitung rata-ratanya itu. Nah, jadi kok makin boros di era sebelum reformasi untuk membangun jembatan hanya dibutuhkan tambahan 4 sampai 4,5 unit modal. Sekarang di era Pak Jokowi 1 6,5, era Pak Jokowi 2 tidak termasuk Covid ya, kalau Covid kita keluarkan, jadi 2021-2022 ICOR-nya itu sudah 7,3. Tambahan jadi modal ya, ICOR itu ya Bang Faisal ya, tambahan modal yang dibutuhkan untuk membangun ya, ICOR itu ya Bang ya, supaya pemirsa juga paham. Tambahan 1 unit output. Ya, betul. Nah, jadi ini bahaya sekali, padahal sudah utang ya. Nah, utang ini nyata-nyata kalau zaman sebelum reformasi kan utang itu 100% dipakai untuk belanja modal atau pengeluaran pembangunan. Nah, kalau sekarang utang itu dipakai juga untuk bayar bunga. Jadi untuk membayar bunga tidak mungkin bisa kalau tidak berutang kembali, sudah parah. Tapi saya ingin memberikan catatan ya, peningkatan utang di era Pak Jokowi kan di era Pak Jokowi, Pak JK juga. Jadi Pak JK kok ngomongnya baru sekarang gitu ya. Memang era sekarang. Jadi tolonglah para politisi ini jujur gitu ya. Memang sekarang ini peningkatannya makin besar, tapi kan ada faktor Covid. Tapi kita sepakat gitu, utang itu sedemikian sangat besar. Namun satu catatan yang paling membedakan ya, paling spektakuler bahkan pasca reformasi ini praktis ya, apalagi 10 tahun terakhir inflasi terkendali. Sejak kita merdeka sampai zaman Pak Harto inflasinya kerap itu tinggi, tertinggi di ASEAN. Bahkan rata-rata di era Pak SBY sekalipun 3 tahun kita inflasinya double digit. Era sekarang tidak pernah, bahkan dalam 7 tahun terakhir inflasi di bawah 3%. Itu membantu sekali. Kalau inflasi tinggi mungkin akan beda ya, kerusuhan sosial dan sebagainya. Satu lagi mungkin ketimpangan tambah buruk di era reformasi. Koefisien Gini ya. Ini menarik Bang Faisal, terima kasih. Tapi nanti di bagian berikut saya ingin bertanya ke Pak Peter, apakah benar inflasi yang rendah itu adalah obat mujarab untuk perbaikan ekonomi? Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Peter, kalau kita lihat 25 tahun reformasi, tadi Bang Faisal mengatakan bahwa yang bagus adalah inflasi yang terkendali, katanya begitu ya. Tapi pertanyaannya, bukankah kemudian inflasi itu dalam level yang bisa dikendalikan, juga tidak perlu rendah-rendah banget, supaya kemudian ada pertumbuhan ekonomi? Evaluasi Anda seperti apa, Pak Peter? Ya, sebelum nanti kita ulas ya, positif negatif dari reformasi ya. Kalau ke pertanyaannya Bang Leo, ya inflasi memang dibutuhkan, ya, karena inflasi lawannya deflasi. Ya. Ini mirip dengan tekanan darah tinggi sama tekanan darah rendah, dua-duanya nggak bagus. Tapi tekanan darah pasti ada tetap kan? Harus ada tekanan darah. Ada tetap tekanan darah. Mati. Kalau nggak ya mati, seperti kata Mas Bakun. Nah sama dengan inflasi. Inflasi itu dia tetap harus ada. Nah inflasi yang sehat itu ada di kisaran 1-2%. Ya. Nah kita ya persis disampaikan oleh Pak Faisal Basri, yang kita syukuri itu adalah sesuatu pencapaian pasca reformasi, ya, yaitu pada periode 10 tahun terakhir ini inflasi kita memang terjaga stabil dan rendah. Ya. Inflasinya ya? Inflasinya. Nah dengan inflasi yang rendah ini, ya, selama pertumbuhan ekonomi kita itu di atas inflasi, artinya masyarakat itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang real, positif. Kesejahteraannya naik. Karena kalau inflasi lebih tinggi, malah minus sebetulnya pertumbuhannya. Kalau inflasi kita lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, berarti kita itu sebenarnya tambah miskin. Tergerus. Nah ini memang salah satu
dari catatan positif kita pasca reformasi. Dan saya sependapat dengan Pak Misbakun, sependapat dengan Pak Faisal Basri tadi, memang banyak catatan positifnya. Kita lihat juga sambil dilihat di grafis ya, ada catatan positif dan negatif yang Pak Peter Abdullah sampaikan ini. Boleh dibahas Pak Peter, silakan Pak. Jadi yang saya lihat, yang pertama ini, nah ini yang menarik nanti bisa dibahas dengan Pak Misbakun ini. Menurut saya fiskal kita lebih kuat. Kondisi fiskal Indonesia. Kondisi fiskal kita lebih kuat. Karena persis juga disampaikan Pak Misbakun, kita belajar banyak dari krisis. Salah satu pembelajaran atau hikmah dari krisis tahun 97-98 yaitu diperkenalkannya kembali obligasi negara, ya, surat utangnya negara. Ya, yang dulu itu diawali untuk rekap perbankan. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan untuk benar-benar untuk pembiayaan fiskal. Sehingga dengan adanya mekanisme surat utang pemerintah, surat utang negara tersebut, kita kemudian mengurangi ketergantungan kita kepada utang luar negeri. Ya, ingat dulu ya, kita dulu itu pembiayaan kita itu sepenuhnya dari, kalau nggak dari pajak, ya kemudian kita berutang dan utangnya pasti ke luar negeri. Nggak ada utang dalam negeri. Ada istilah negara donor. Ya, ada istilah negara donor. Kalau ingat dulu IGGI, ya jadi dulu kayak gitu. Kita benar-benar posisinya gini kepada luar negeri. Meminta benar. Dan dikte dari luar negeri itu sangat besar. Itu kalau evaluasi positif ya, ini kan ada beberapa ya tadi ya Pak Peter ya. Iya, positif. Kalau itu yang hal yang negatifnya Pak, seperti apa Pak? Kalau Anda lihat. Yang negatif juga banyak ya. Kita tidak menafikan yang banyak. Ada beberapa poin ya di ada beberapa poin ya. Ini kalau kita langsung ke negatifnya ya. Ini korupsi ini sebenarnya yang dimaksud adalah KKN. KKN ini kalau kita ingat, kita balik ke masa reformasi ya. Amanah utama dari reformasi itu membasmi KKN. Tetapi kita lihat sekarang masih ada korupsi, masih sangat banyak. Ya, masih terus terjadi ya. Kemudian kolusi, nepotisme itu masih terjadi, masih nampak nyata, kasat mata. Poin kedua Pak Peter, deindustrialisasi itu yang paling nyata ya untuk membuat Indonesia susah untuk jadi maju nih kelihatannya. Nah, ini deindustrialisasi ini kan sebenarnya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri tadi, yang tadi tulang punggungnya udah bongkok tadi. Ya. Artinya, sokok guru di dalam sebuah perekonomian itu kan seharusnya adalah industri, industri manufaktur. Semua negara maju pasti semua negara maju pasti bersandarnya pada industrialisasi. Nah, justru kita ya selama beberapa belasan tahun terakhir ini kontribusi dari sektor manufaktur itu terus turun, semakin rendah. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan justru terjadi di kita pasca reformasi. Ya. Dan ini kalau kita lihat di tabel ini ya beriringan dengan yang disebut Dutch disease ya, fenomena di mana ini sebenarnya menurut saya proses deindustrialisasi terjadi seiring dengan otonomi daerah yang kita kembangkan. Karena otonomi daerah itu memberikan keleluasaan kepada daerah ya untuk maju kan, memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sana. Dan sumber daya yang paling gampang dikembangkan oleh daerah adalah sumber daya alam. Dan ini kemudian memicu ya, kita ingat sekali kita mengalami booming komoditas yang artinya investasi untuk sektor sumber daya alam, investasi di sektor ekstraktif itu sangat besar. Nah, ini yang disebut namanya Dutch disease. Pak Peter, Mas Misbakun dan Bang Faisal masih harus lanjut lagi, tapi kita harus jeda dahulu untuk mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih melihat bagaimana ekonomi Indonesia bergerak setelah 25 tahun reformasi. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, dalam peringatan 25 tahun ini Anda mengatakan juga bahwa ekonomi Indonesia itu masih dikuasai atau mungkin dominan oligarki. Maksudnya itu apa Bang Faisal? Ya, di masa Orde Baru itu sumber daya alam hampir seluruhnya dikuasai oleh negara, dikelola oleh BUMN.
Oke. Ya. Seluruh perusahaan minyak harus lewat Pertamina. Ya. Oh, bagi hasilnya 100%, mudah 100% ya. Jadi enggak ada yang keleleran begitu. Batu bara dikuasai oleh aneka tambang. Nikel oleh aneka tambang. Dan sebagainya, kecuali Freeport ya, kecuali Freeport. Sehingga penerimaan dari kekayaan negara kita itu masuk ke kas pemerintah lewat penerimaan negara, bukan pajak maupun penerimaan perpajakan. Anda bisa bayangkan nggak, Bung Leo, di masa Orde Baru itu tax ratio 21% pernah terjadi. 21%, sekarang di bawah 10%. Karena apa? Sebagian ya, atau makin besar porsi kekayaan negara ini dikelola oleh swasta. Dalam banyak hal swasta lebih dominan. Batu bara swasta lebih dominan ya. Saat ini ya. Nikel swasta lebih dominan, dan banyak lagi lah ya. Nah, siapa yang siapa yang punya akses kepada sumber daya alam ini? Yang dekat dengan kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri? Nah, jadi bahkan sekarang lebih parah lagi. Kalau dulu kan KKN ya, kolusi, nepotisme. Sekarang lebih parah lagi bentuknya, dalam bentuk apa? Kalau dulu konflik kepentingan, sekarang kelindahan kepentingan. Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia terjadi seperti sekarang, di mana penguasa dan pengusaha di dalam satu badan itu. Nah, mereka lah yang mengeruk, membuat kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Contohnya teramat banyak ya, amat banyak, saking banyaknya gitu, susah disebutkan satu demi satu gitu, yang mengakibatkan ketimpangan semakin menjadi-jadi tadi ya. Kemudian muncullah apa yang disebut oligarki itu, pengganti dari konglomerasi. Kalau dulu kan konglomerasi namanya. Bang Faisal, oligarki adalah kekuasaan dan pengusaha itu segelintir, tidak bisa dibedakan satu sama lain, dan mereka lah yang mengendalikan negara, bikin kebijakan, bikin undang-undang untuk dirinya sendiri. Inilah yang terjadi sekarang. Baik, saya ingin mengkonfirmasi kepada wakil kita, wakil rakyat nih, Bang Faisal, ada Mas Misbakun. Benar ada oligarki sekarang yang bahkan kalau kata Bang Faisal bukan lagi gelap-gelapan gitu ya. Kalau nepotisme kan dulu gelap-gelapan, tapi sekarang sudah berkelindan kalau kata Bang Faisal. Wakil rakyat tidak mengawasinya. Bagaimana Pak Misbakun? Kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, ada benarnya. Ada benarnya? Ada benarnya. Maksudnya bagaimana itu? Karena begini, kalau kita lihat siapa orang yang duduk di dalam pemerintahan sekarang, ada pengusaha. Pengusaha yang bidangnya kemudian membidangi yang berkaitan dengan kepentingan negara. Maksudnya pengusaha di sektor tertentu menjadi penguasa pemerintah yang juga membidangi, mengatur bidangnya soal itu. Ya, itu. Tapi tidak ada undang-undang yang dilanggar kan? Sekarang kita lihat tidak ada. Karena ketika dia menjadi menteri atau menjadi pejabat negara, dia sudah bersumpah untuk tidak mengambil keuntungan apapun. Tidak menyalahgunakan jabatannya. Tidak menyalahgunakan kejabatan dan menjalankan semua hal-hal yang baik. Jadi oligarki ini boleh apa tidak? Dalam aturan negara tidak boleh. Dalam aturan negara. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Faisal kan tadi praktek. Prakteknya ada. Ya ini kan ibarat sesuatu yang kita ingin untuk hindari, tapi sedang terjadi. Nah, kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah sebuah refleksi reformasi kita. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Karena apa? Pelaku ekonominya masih sama. Nah, kalau tadi saya sampaikan, proses reformasi di sektor keuangan, di sektor fiskalnya, tadi sudah sebagian disebut oleh Bang Faisal. Kita ada perbaikan, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Sehingga ada istilah bendahara umum negara. Sehingga ada neraca negara, kemudian ada laporan keuangan negara. Termasuk aset-aset negara, diperjelas itu ya? Jadi kalau ada Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa itu kehendaknya dia, itu sebenarnya kehendak undang-undang. Nah, terus saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu tadi disampaikan oleh Bang Faisal,
karena situasi adanya oligarki ini membuat tax ratio kita rendah, turun. Padahal kita punya undang-undang lagi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan Undang-Undang tentang BPK tahun 2005. Sehingga kewenangan BPK untuk mengawasi itu menjadi sangat luas. Karena reformasi. Nah, ini yang menjadi PR kita berikutnya, perbaikan-perbaikan. Ketika kemudian size ekonomi kita, bayangkan zaman Orde Baru, size ekonomi kita, PDB kita belum sampai 2000. Sekarang lebih dari 10 kali lipat. Sudah melebihi dari 20.000 triliun. PDB kita ya? PDB kita, PDB growth kita. Artinya apa? Eskalasi ekonomi, skala ekonomi kita, kalau itu tidak dalam kontrol negara yang kuat, tata kelola yang benar, ya kan? Krisis 98 sebesar itu saja membuat kita seperti apa? Apalagi kalau kemudian PDB kita itu menjadi sangat besar seperti ini. Kalau kemudian kita tidak mengedepankan tata kelola, pengawasan, orang-orang seperti Bang Faisal kita butuhkan untuk sebagai reminder kepada seluruh. Kontrol ya? Kontrol. Dan kita tidak boleh tipis telinga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal seperti itu. Dan ini adalah apa? Pil pahit yang harus kita telan. Nggak bisa. Kalau harus kita itu, ya, saya selalu menyampaikan ke Bang Faisal. Terima kasih kalau diingatkan. Kalau kita di DPR, itu kan pengawasan tidak hanya menyangkut hal itu. Banyak hal-hal praktek. Termasuk tadi yang disampaikan oleh tax ratio itu. Tax ratio ini kalau kita benahi, ingat Bang Faisal cerita tentang Orde Baru. Kita cerita tentang pasca reformasi saja. Tahun 2005 kita pernah punya tax ratio 12,71. Kalau setiap tahun itu bertambah 0,2 aja growth-nya, maka kita 15 tahun kemudian kita akan punya berapa? Tax ratio kita 15%, tambah 3%. Kalau 15% PDB kita 20.000 triliun, maka kita punya penerimaan pajak itu 3.000 triliun. Ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak yang 1.000 triliun, 4.000 triliun, APBN kita surplus. Kita nggak perlu berutang. Nah, sekarang dengan perbaikan-perbaikan, penguatan sektor fiskal yang disampaikan oleh itu yang menjadi pekerjaan utama Kementerian Keuangan adalah menaikkan tax ratio. Tidak cukup hanya dengan memenuhi penerimaan pajak sesuai target di APBN. Saya ingin ke Pak Peter dulu. Pak Peter, tadi ya sebelum kita menanggapi yang disampaikan oleh Mas Misbakun soal alokasi anggaran itu kan tadi kita melihat ada deindustrialisasi. Ini saya agak sulit untuk membicarakan mana yang lebih dulu karena banyak sekali yang harus dibenahi. Tapi kalau kita bicara soal infrastruktur, Pak Peter, ini kan infrastruktur memang sesuatu yang relatif tertinggal dan akhirnya dibangun oleh pemerintah begitu rupa. Dan akhirnya itu menjadi beban juga untuk khususnya badan usaha milik negara yang membangunnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian beban-beban itu akan bisa diselesaikan? Negara akan tetap aman, BUMN-nya akan tetap aman, atau ini sesuatu yang memang juga harus diadres juga selain soal fiskal atau perpajakan tadi yang dikatakan Mas Misbakun, Pak Peter? Ya, kalau solusi pasti ada sebenarnya. Nggak mungkin nggak ada solusi. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah ya secara lebih inovatif ya memahami permasalahan ini dan mencari solusi yang paling tepat. Sekarang ini kan kita seperti terjebak ya. Kita terjebak mencari solusinya hanya di situ saja. Tidak berupaya untuk mengembangkan solusinya dengan melihat ke seluruh potensi yang kita miliki. Kalau alternatif solusi untuk BUMN karya, ini saya fokus ke situ dulu tuh Pak Peter. Karena banyak orang kan akhirnya berpikir kalau memang membangun infrastruktur akhirnya bisa mengorbankan kondisi kesehatan BUMN karya. Kan ini juga menjadi sesuatu yang buruk untuk negara ini. Solusi konkretnya menurut Pak Peter apa? Sebenarnya kan BUMN karya kita itu kan permasalahan yang ada di BUMN karya itu permasalahan cash flow. Ya, mereka itu dibebani ya dengan tugas yang begitu berat tanpa modal ya, yang kemudian mendorong mereka harus berhutang ya dengan hutang yang dengan suku bunga yang tinggi dan kemudian sementara di sisi lain pembangunan infrastruktur itu kan returnnya kan jangka panjang. Butuh waktu lama. Butuh waktu ya. Idealnya sebenarnya
BUMN Karya itu bukan jadi pengelola infrastruktur. Mereka itu setelah bangun jual. Ya, karena mereka ini kan sebenarnya kontraktor. Kontraktor itu ya selesai terima duit. Nah, masalahnya adalah mereka ini kan dipaksa untuk jadi pengelola. Waskita Karya ataupun Utama Karya kan kelola jalan tol. Akhirnya jadi begitu ya? Ya, utang mereka, sementara pendapatan dari jalan tol, ya kita tahu sendiri jalan tol di Sumatera, di mana itu kan masih sepi. Ya, returnnya, cash flow-nya kan kecil. Sementara mereka harus bayar, beban utangnya begitu besar. Solusinya ya, ada negatif. Solusinya jadi apa, sebenarnya yang paling utama ya harus injeksi. Injeksi dana? Harus injeksi. Kalau kita mau menyelesaikan. Penyertaan modal negara, PMN. Atau ya, segera cari solusi bagaimana mendorong agar supaya aset-aset yang membebani ini bisa segera dilepas. Dijual kan, maksudnya? Sebenarnya dulu pada waktu kita membuat divestasi, pada waktu kita membentuk yang namanya holding infrastruktur atau holding BUMN yang lain. Holding BUMN. Kan rencananya kan untuk membeli sebenarnya. Ya, agar kita menginvite investor luar negeri, meyakinkan investor luar negeri untuk membeli aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan BUMN Karya kita. Kalau itu yang belum jalan. Kalau injeksi dana atau divestasi itu belum bisa terjadi, nasib dari pemberi kreditnya itu seperti apa itu, Pak? Karena kan nanti pasti akan jadi kredit macet. Khawatirnya kan begitu, karena kan pemberi dananya juga sebagian kan BUMN yang Mas Misbakun juga harus awasi ya sebagai wakil rakyat. Bagaimana? Mismatch. Jadi dia jadi kayak kanker jalar dia. Ini permasalahannya yang ada sekarang di Karya, dia bisa menjalar ke BUMN yang lain. Kalau kanker kan kadang-kadang harus diamputasi begitu ya. Itu yang saya maksud, untuk amputasinya itu harus ada yang dikorbankan. Pengorbanannya apakah itu dalam bentuk injeksi? Kalau injeksi nanti urusannya sama Pak Misbakun juga, izinnya kan ada di Pak Misbakun juga. Ya. Atau ya bagaimana memaksakan untuk divestasi. Untuk divestasi berarti kan harus cari pembeli. Kalau saya ada solusinya. Singkat saja, Mas. Singkat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Apakah mengerjakan kerjaan kontraktor itu hajat hidup orang banyak? Iya dong, kan jalan tol semua pelabuhan dipakai orang banyak. Bukan, maksudnya menjadi kontraktornya negara. Akan ada orang swasta. Ada orang swasta. Kenapa nggak diserahkan ke swasta? Kalau orang swasta nanti mangkrak, kan beberapa kali terjadi. Tinggal seperti kita memberikan afirmasi terhadap BUMN, kreditnya dan sebagainya, sudah mendapatkan kontrak pasti. Pengawasannya harus lebih baik supaya tidak terjadi mangkrak. Kenapa? Negara kok menjadi kontraktor? Itu loh. Negara mempunyai perusahaan kontraktor ini buat apa? Pertanyaan besar kita adalah karena ada beberapa masalah, saya mau bilang banyak juga khawatir, mau bilang sedikit kok mengecilkan masalah, mana yang harus diprioritaskan untuk memasuki 25 tahun atau berapa tahun berikutnya dari reformasi. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bang Faisal, banyak sekali yang memang harus dibenahi, tapi kalau bicara prioritas waktu ya Bang Faisal setelah 25 tahun reformasi, dan ini juga mungkin titipan pesan kita untuk pemerintahan yang baru tahun depan, itu mana yang harus diprioritaskan untuk membenahi ekonomi Indonesia, Bang Faisal? Pertama, membenahinya nomor dua, nomor satunya adalah proses pengambilan keputusan. Jadi ada standar kebijakan yang baik itu seperti apa. Misalnya ada benefit cost analysis-nya, ada risk management-nya yang dibenahi dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi kan berulang kali mengakui dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah, yang dia katakan adalah pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Risiko itu pun terukur, bukan ambil risiko gitu saja. Karena ingat Pak Jokowi, Republik Indonesia ini bukan perusahaan
PT bukan. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi salah mengambil keputusan, risikonya ditanggung Pak Jokowi sendiri, nggak ada masalah. Oke. Ini Pak Jokowi mengorbankan 270 juta kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang terpenting. Yang semua insya Allah jalan. Oke. Ya. Kemudian semua orang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Iya. Ya. Jadi dua itu saja. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah governance lah ya. Jadi tercermin nanti saya katakan tuh keberhasilan governance itu tercermin dari ICOR yang turun dari 7 sekarang menjadi 5 lah. Saya nggak minta 4 gitu. Kalau 5 pertumbuhan ekonomi kita minimum 6%. Tutup mata minimum 6%. Yeah. Nah kalau presidennya keren bisa 7%, insya Allah. Oke. Baik, itu mungkin merangkum semuanya ya. Terima kasih Bang Faisal. Pak Peter, kalau pertanyaan yang sama untuk Pak Peter, yang mana yang harus diprioritaskan? Kan infrastruktur ini sudah terbangun ya, kemudian mulai memperbaiki fiskal begitu. Tapi untuk yang berikutnya ini apa yang harus segera dibenahi supaya Indonesia tidak kena jebakan middle income trap juga, bonus demografi tidak menjadi bom demografi juga. Bagaimana Pak Peter? Ya, amanah utama dari reformasi kan adalah memberantas KKN. Yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal Basri, sekarang ini tidak hanya KKN, malah bertambah tadi. Yang kolusi yang sekarang ini di tempat yang terang. Ya. Berarti ada hal yang memang harus dilanjutkan, diperbaiki dengan benar-benar serius, yaitu KKN. Dan kata kunci memperbaiki KKN itu adalah, seperti yang disampaikan oleh Mas Misbahun juga, yaitu tata kelola. Kita benar-benar harus perbaiki tata kelola. Governance itu harus diperbaiki dengan kemudian berujung kepada yang harus ditunjukkan dengan pemberantasan KKN itu. Ya, itu yang prioritasnya menurut Pak Peter ya? Utama itu kalau menurut saya. Itu yang paling utama. Mas Misbahun, kalau melihat apa yang dilakukan sekarang, ini kan konon katanya ekonomi sudah terpisah dari politik. Katanya begitu, Pak Peter. Ada istilah decoupling ya, kalau tidak salah. Tapi apakah kemudian di tahun-tahun politik ini, ketika orang memberikan masukan, itu bisa benar-benar murni sebagai kritik, kontrol. Tadi Bang Faisal dikatakan Mas Misbahun perlu untuk kontrol. Atau jangan-jangan kemudian akhirnya semua, kalau Mas Misbahun kan politisi ya, memang ada muatan politis ya. Semua masukan itu akhirnya dianggap sesuatu yang bersifat politis, meskipun ada nilai kebenarannya akhirnya jadi tidak dianggap. Untuk kedepannya seperti apa untuk reformasi ini? Reformasi ini bagi saya, generasi yang lahir karena reformasi, ini harus juga mereformasi diri. Mereformasi diri? Mereformasi diri. Karena bagi saya, reformasi itu tuh is not the ending process. Oh. Bukan proses yang berakhir, tidak. Continuous. Continue, berkesinambungan. Berkelanjutan. Okay. Berkelanjutan. Karena apa? Politik juga harus mereform cara kita mengambil keputusan. Kemudian jangan sampai kemudian jalur-jalur demokrasi itu terputus. Jalur-jalur orang menyampaikan pandangan yang cemerlang, hanya karena kepentingan politik yang berbeda kita kemudian tidak mengakomodasi. Itu. Kalau kita kemudian bicara lagi kepada ekonomi, tadi disampaikan mengenai tata kelola dan sebagainya. Ada satu yang tuntutan reformasi sekarang yang selalu digaung-gaungkan mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan dan kepastian hukum. Oke. Itulah yang menjadi inti utama sebenarnya governance, tata kelola dan sebagainya. Kalau itu tidak tegak, maka saya yakin itu akan menjadi concern utama orang tentang melakukan investasi, melakukan hal-hal yang langkah-langkah ekonominya. Siapapun orang itu ya? Siapapun. Mau dari dalam, mau dari luar, mau pemerintah, mau swasta? Iya. Kalau penegakan, siapa yang membidangi penegakan hukum ini harus diingatkan sekali untuk kemudian bahwa hukum ini harus ditegakkan dengan baik. Karena apa? Dulu polisi dipisahkan dari TNI karena untuk menjaga independensi penegakan hukum. Ya kan? Politik, demokrasi dan sebagainya itu juga butuh penegakan hukum yang benar. Ekonomi yang berkeadilan butuh penegakan hukum yang benar. Investasi yang mengalir butuh kepastian hukum. Lah, inilah kalau menurut saya sebagai sebuah never ending proses. Maka reformasi ini harus di reminding ulang. Disucikan kembali, dimandikan kembali
dimandiin kembang ini reformasi ini. Ya kan, untuk diingatkan bahwa semangat demokrasi yang sudah sekarang tercapai, demokrasi ekonomi, demokrasi politik itu lahir melalui pengorbanan reformasi, pahlawan-pahlawan reformasi yang ada, dan pahlawan sebelumnya orang-orang yang mendedikasikan diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses menuju perbaikan bangsa ini. Itu tugas kita bersama ya. Kita harapkan bahwa ekonomi kita terus membaik setelah 25 tahun reformasi. Mas Misbakun, Pak Peter Abdullah, Bang Faisal Basri, terima kasih sudah bersama-sama kami di Economic Challenges malam ini. Pemirsa, reformasi 98 terjadi lewat perjuangan yang tidak mudah. Harus dibayar mahal dengan tetesan darah dan air mata. Perjuangan ini semata-mata untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Karena itu tidak boleh ada yang menggagalkannya, apalagi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Saya Leonard Samosi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Economic Challenges selanjutnya. Selamat malam.